Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu di tengah pandemi corona yang belum juga berakhir ini. 2 minggu lalu, saya membuat vlog tentang Honda HR-V tipe SCVT. Dan kali ini, saya akan membuat vlog tentang kembarannya, yaitu Honda HR-V dengan spek atau dengan tipe lebih tinggi, yaitu Honda HR-V tipe eCVT tahun yang sama, 2016. Seperti yang saya bilang 2 minggu lalu bahwa tidak banyak perbedaan antara Honda HR-V tipe S dengan tipe E. Perbedaannya itu hanya di fitur dan hal-hal yang sifatnya lebih ke kemewahan, fitur-fitur yang untuk kenyamanan. Tapi secara fungsional itu kurang lebih sama. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti terus vlog saya ini. Dan ini dia HR-V tipe eCVT tahun 2016. Nah, kita lihat ini sama persis seperti yang tipe eCVT yang saya review 2 minggu lalu. Ini grillnya sama, lampunya sama, fog lampnya sama. Hanya ini ada tambahan nih dari pemiliknya nih. Tambahan. Semuanya sama. Mesinnya juga sama. Saya tidak akan membahas soal mesin. Ini sama-sama mesin 1500 cc dengan power yang sama. Dari samping juga sama persis, rodanya ini sama, roda belakang juga sama, garis-garisnya juga sama. Kita ke belakang, nih, sama kan? Sama persis, lampunya sama, ada tulisan Honda HR-V sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada tulisan iVTEC, saja, sama saja. Mau lihat bagasinya? Nih, bagasinya sama persis. Luasnya sama, bentuknya sama. Penyimpanan roda cadangan juga sama di sini. Sama persis. Kita masuk ke dalam kabinnya. Saya tidak akan mengulas soal kabin yang di belakang ini karena bentuknya dan fungsinya sama persis. Kita langsung ke depan. Nah, ini dia salah satu perbedaannya. Kalau tipe eCVT ini sama-sama menggunakan remote ya. Mana tadi remote-nya? Ini remote-nya berbeda karena ini keyless dan smart key. Kalau yang itu remote-nya remote biasa. Untuk membukanya pun itu pakai remote. Kalau ini bisa keyless. Tinggal masukin begini. Ini ada sensor di sebelah sini. Tinggal taruh tangan di sini. Ini akan membuka kuncinya. Kalau kunci juga tinggal di lock seperti ini, dipencet. Nah, kita buka. Nah, ini dia kabin depannya, kurang lebih sama. Karena sebagian besar dari fitur dan kelengkapan dari Honda HR-V tipe E dan S itu sama, maka saya tidak akan bercerita lebih detail soal hal-hal yang sama. Kita akan lebih fokus pada hal yang berbeda antara Honda HR-V tipe E dengan tipe S. Ini dashboardnya, ini dashboard keras, dari plastik yang keras. Sini juga, tapi ini udah diganti. Kulit joknya ini udah diganti, aslinya itu perpaduan antara fabric dengan kulit. Ini udah diganti dengan kulit imitasi. Kita nyalain aja. Ini sama-sama ada engine start and stop buttonnya. Nah, tampilan MID-nya itu sama persis dengan menu-menu yang sama. Yang beda apa aja? Yang beda tentu setirnya. Ini beda, sama-sama tilt dan teleskopik. Ini sama. Tentu sama, nggak mungkin nggak sama. Karena ini tipe lebih tinggi harusnya lebih banyak fiturnya. Di sini, di setir ini ada tombol cruise control. Yang sebelah kiri itu ada tombol pengatur audio dan source dari media yang kita mainkan. Ini terhubung dengan head unit. Nah, head unitnya ini ukurannya juga beda. Kalau yang tipe S itu 6 inci, yang ini 8 inci. Sedikit lebih besar. Perbedaan lain tuh ada di sini. Ada pedal shift-nya. Jadi ini memudahkan kita kalau mau bermain secara rasa manual, karena ini CVT ya,
rasanya aja seperti manual. Ini lampunya juga sama manual, wipernya juga sama-sama ada stability control di sini. Door trimnya juga sama, ini menu-menunya sama, pengatur jendelanya itu hanya di sisi driver yang auto power window. 3 jendela lainnya itu manual power window biasa. Spion sama-sama bisa dilipat dari dalam dan bisa diatur. Nah, perbedaan lainnya tentu ada di sini. Ini di AC-nya. Ini udah auto climate control. Ini tinggal pencet-pencet semua. Ini sudah digital, bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Ini lebih cantik sih emang dibandingkan dengan tipe S. Untuk transmisi itu sama. Tempat penyimpanan sama, semuanya sama. Sebenarnya fitur-fitur ini, fitur cruise control, fitur pengatur audio di sini, selain memudahkan kita, ini juga akan menjaga konsentrasi kita. Jadi tidak perlu tangannya begini sambil ngelirik-ngelirik di depan gitu kan. Itu cukup berbahaya, cukup menyita perhatian. Tapi kalau dengan cara seperti ini, kita tinggal pencet-pencet saja, itu lebih mudah dan tentu lebih aman. Cruise control itu juga sama. Ini fitur yang memanjakan kita. Jadi kalau kita misalkan dalam perjalanan luar kota atau di jalan tol yang lancar, kita bisa menggunakan fitur cruise control ini. Tapi kalau dalam kota dengan kecepatan di bawah 60 km per jam, tentunya nggak bisa. Pedal shift juga sama. Ini CVT, tapi ada pedal shiftnya. Sebenarnya apa ya? Ya kurang berfungsi gitu kan. Tapi it's okay lah, karena ini sedikit memberikan sensasi seperti mobil manual transmisi. Akan ada sedikit hentakan ketika kita menggunakan pedal shift ini, jadi berasa seperti menyetir mobil manual transmisi. Nah, untuk AC-nya sama saya bilang tadi, ini lebih mudah, tinggal pencet-pencet saja. Kalau tipe SCVT itu harus muter-muter knopnya. Tidak ada tampilannya seperti ini. Kalau di sini, ini ada tampilannya dan tinggal pencet-pencet saja. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah mobil yang lebih canggih. Perbedaan lainnya adalah ini. Kalau mundur ini ada kamera belakangnya. Nah, ini dia. Ini memudahkan kita untuk memantau kondisi di belakang kita ketika mundur. Tapi bagi sebagian orang sih, nggak ada kamera mundur itu nggak masalah. Justru membuat skill ataupun feeling mereka itu menjadi menurun. Dan ini saya juga tidak akan terlalu banyak mereview soal rasa berkendara dengan Honda HR-V tipe E ini. Karena kenapa? Karena secara feeling, secara handling itu sama persis dengan tipe S. Jadi saya hanya akan bercerita sedikit soal kelemahan dan kelebihan dari Honda HR-V ini. Honda HR-V ini salah satu hal yang dikeluhkan oleh para pengguna adalah seperti saya bilang sebelumnya di review atau di vlog tipe S lalu, adalah suspensinya yang cukup keras. Nah, emang sih suspensi yang cukup keras itu membuat mobil ini jadi lebih rigid, lebih nyaman handlingnya, lebih mudah dikendalikan. Jadi ketika bermanuver itu tidak terlalu liar. Tapi ada minusnya juga. Hal itu juga membuat kaki-kakinya itu lebih cepat rusak. Jadi itu juga banyak dikeluhkan oleh para pengguna Honda HR-V. Tapi jangan terlalu khawatir dengan hal itu, karena kalaupun rusak, itu perbaikannya juga tidak terlalu mahal. Berapa sih untuk perbaikan kaki-kaki Honda HR-V itu? Kurang lebih di angka 4-5 jutaan. Tapi untuk tahun yang muda seperti ini, tahun 2016, baru 5 tahun, belum terasa ada gejala-gejala yang kurang nyaman. Tapi lagi-lagi itu tergantung dari pemakaiannya. Kalau kita pemakainya kasar, sering lewat jalannya rusak, tentu saja kaki-kakinya cepat rusak. Tapi kalau pemakaian dalam kota dengan jalanan yang cenderung lebih rata, lebih bagus, tentu saja kaki-kakinya akan jadi lebih awet. Nah, ini tahun 2016, kondisinya masih bagus, kaki-kaki bagus, kondisi mobilnya juga bagus, elektrikalnya juga tidak ada masalah. Masih oke semua. Harganya berapa? Harga di pasar mobil bekas saat ini Honda HR-V tipe E CVT tahun 2016 itu sudah di bawah 250 juta rupiah. Dan ngomong-ngomong soal harga, mobil ini juga dijual. Nah, kalau Anda tertarik untuk beli mobil ini adalah mobil dari tetangga saya,
pemilik showroom mobil namanya Aden Mobilindo. Kalau Anda berminat, Anda bisa kunjungi di halaman Instagramnya Aden Mobilindo atau tulis di kolom komentar, nanti saya kasih nomornya, Anda bisa menghubunginya langsung. Jadi demikian saja Sobat Endi vlog saya kali ini. Jika ada pertanyaan, ada masukan, atau ada kritikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis dan berpahala. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa berpahala? Saya jelaskan, berpahala karena gini, dengan subscribe itu berarti Anda sudah membantu saya, Anda membantu channel ini untuk lebih berkembang. Anda akan membuat saya semakin bersemangat membuat vlog yang lebih bagus, independen, dan bermanfaat tentunya. Nah, disitulah akan ada pahalanya. Jadi jangan khawatir, selain akan mendapatkan info-info melalui vlog independen dan menarik serta bermanfaat dari saya di channel Indie Driver, juga akan dapat pahala. Jadi jangan ragu, klik tombol subscribe-nya, dan jika Anda suka dengan video ini silakan klik juga tombol jempolnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.